perkara nomor 240 PT 2023 Jakarta Barat atas nama terdakwa Natalia dari dan menyatakan terbuka umum. Baik, terdakwa Natalia sehat ya. Sudah kami oleh penasihat hukum negara. Sebelum sidang kami lanjutkan, kami akan bacakan penetapan mengenai pergantian susunan majelis. Susunan majelis yang sekarang saya sendiri dua Perdana, kemudian anggota 1 Bapak Asri, anggota 3 Pak Adu, ya, anggota 2 Pak Adi Sumitra Adi Surya. Karena Pak Adi Sumitra Adi Surya kemarin dipanggil ya diikat untuk mengikuti pendidikan di sana selama kurang lebih 2 minggu, maka pada semenjak persidangan ini digantikan oleh Ibu Mafuda Yama yang ada di sebelah ya. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan, dan sesuai dengan penundaan persidangan yang lalu pada persidangan oleh terdakwa maupun penasihat hukum pada persidangan kami tanyakan kepada penuntut umum apakah sudah siap? Sudah siap, yang sudah siap. Silakan dibacakan. Jawaban penuntut umum atas nota pembelaan terdakwa Natalia Rusdi S.A. Pendahuluan, dengan mengucap syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dalam kesempatan sidang yang baik ini, diizinkan kami penuntut umum mengucapkan terima kasih kepada majelis hakim yang terhormat atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan tanggapan terhadap pembelaan pledoi terdakwa Natalia Rusdi yang dibacakan pada sidang hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 atas tuntutan pidana kami nomor register perkara sebagaimana termuat dalam replik tersebut. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada penasihat hukum yang telah menggunakan haknya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 182 ayat 1 butir B KUHP, bahwa jaksa sebagai penuntut umum yang mewakili negara dalam membuat surat tuntutan pidana harus terang dan jelas sesuai dengan fakta-fakta yang dituangkan di dalam persidangan, bukan saja bagi terdakwa dan hakim tetapi terlebih bagi masyarakat. Tuntutan pidana yang diucapkan penuntut umum harus mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dalam batas-batas ketentuan hukum yang berlaku. Dalam tuntutan pidana yang dibuat penuntut umum bukan saja hanya kepastian hukum yang ditegakkan, tetapi dalam penegakan kepastian hukum yang harus bermuara pada rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat, sehingga penegakan hukum bukanlah sekedar menerapkan ketentuan hukum yang abstrak terhadap keadaan-keadaan yang konkret atau nyata. Tuntutan pidana juga harus berisi pengkajian terhadap peraturan-peraturan yang berlaku dalam berbagai kaitan yang relevan satu dengan yang lainnya. Situasi dan kondisi yang meliputi tindak pidana ini sendiri beserta lingkungan tempat dan waktu terjadinya faktor-faktor subjektif dari terdakwa serta kepentingan masyarakat yang dilanggar. Suatu tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa baru dapat dipandang sebagai terbukti dilakukan oleh terdakwa apabila terdakwa terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam tuntutan pidana. Sebelum sampai kepada tuntutan yang penuntut umum telah menjelaskan satu demi satu tentang unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bahwa dalam pembelaan pledoi yang diajukan terdakwa Natalia Rusdi S.A. menyatakan terdakwa tidak bersalah dan harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum, sehingga seolah-olah fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tidak satupun dapat menjerat kesalahan terdakwa. Hal itu tidak menjadi masalah karena seperti yang telah kami sebutkan di atas bahwa berdasarkan tuntutan pidana yang diajukan penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukumnya dalam mengajukan pembelaan akan berusaha melemahkan pendapat penuntut umum tentang terbukti dan tidak terpenuhinya unsur-unsur pidana oleh terdakwa seperti yang didakwakan dalam surat dakwaan. 2. Pokok-pokok pembelaan yang diajukan oleh terdakwa, bahwa setelah membaca dan mencermati pledoi penasihat hukum yang pada pokoknya ada beberapa hal yang dimohonkan dimintakan penasihat hukum kepada majelis hakim seperti materi pembelaan, yakni 1. Menerima nota pembelaan pledoi terdakwa Natalia Rusdi S.A. untuk seluruhnya. 2. Menyatakan perbuatan terdakwa Natalia Rusdi S.A. bukanlah tindak pidana melainkan perbuatan perdata. 3. Membebaskan terdakwa Natalia Rusdi S.A. dari segala dakwaan. 4. Memulihkan hak terdakwa Natalia Rusdi S.A. dalam hal kemampuan kedudukan harkat serta martabatnya. 5.
membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara. 3. Jawaban penuntut umum atas nota pembelaan dari terdakwa bahwa menanggapi pledoi penasihat hukum tersebut, kami penuntut umum menyampaikan tanggapan antara lain sebagai berikut. 1. Bahwa berkenaan dengan surat tuntutan yang telah dibacakan oleh penuntut umum pada hari Selasa tanggal 6 Juni tahun 2023 dengan dakwaan yang dibuktikan oleh penuntut umum terhadap perbuatan terdakwa Natalia Rusli ialah pasal 378 KUHP. Selanjutnya, pada surat tuntutan tersebut penuntut umum juga telah menguraikan setiap unsur dalam pasal 378 dan menghubungkannya dengan perbuatan terdakwa serta fakta yang terungkap dalam persidangan beserta dengan alat bukti. Kemudian barang bukti telah dihadirkan oleh penuntut umum serta telah diperlihatkan di muka persidangan. 2. Bahwa dalam pledoi terdakwa penasihat hukum dalam kesimpulan pledoi pada halaman 93 poin 1 dan poin 2, penasihat hukum menyatakan bahwa penuntut umum telah keliru menempatkan Natalia Rusli S.A. sebagai terdakwa yang didakwa dalam pasal 378 KUHP atau 372 KUHP. Tanggapan penuntut umum terhadap hal tersebut ialah bahwa seharusnya dan sepantasnya kita selaku aparat penegak hukum mengetahui uraian unsur delik dalam pasal 378 KUHP atau pasal 372 KUHP. Namun bagi kami penuntut umum tidak menjadi soal karena persepsi dan pemahaman tersebut menjadi hal yang wajar karena penasihat hukum berdiri pada posisi yang subjektif di pihak terdakwa dan kemudian sejauh tidak bertentangan dengan hukum acara pidana yang kita laksanakan dalam persidangan ini. Oleh karena itu, kami penuntut umum akan menanggapi kepada terdakwa atau penasihat hukumnya setiap unsur yang terkandung dalam surat dakwaan dan surat tuntutan kami yang mana kami buktikan ialah pasal 378 KUHP. Pasal 378 KUHP sebagaimana termuat dalam replik ini secara umum dalam bukunya Eser Sianturi Esat menjelaskan tindak pidana di dalam KUHP halaman 632 menjelaskan mengenai unsur pasal yang terkandung di dalam 378 KUHP. Unsur kesalahan di sini berbentuk dolus yang dirumuskan dengan istilah dengan maksud yang juga disimpulkan dengan tindakan berupa menggerakkan. Penggunaan istilah yang dimaksud ditempatkan di awal perumusan berfungsi rangkap baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja maka si pelaku menyadari menghendaki suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain. Bahkan dia juga menyadari ketidakberhakannya atau suatu keuntungan tersebut, serta menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdaya atau menggerakkan tersebut yang tujuannya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. 1. Kemudian selanjutnya terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab. 2. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan penuh kesadaran terhadap hendaknya serta mengetahui akibat-akibat yang timbul dari perbuatannya. Tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar bagi perbuatan atau diri terdakwa. Dan kemudian penasihat hukum hanya berfokus pada unsur uraian delik pasal yang terkandung di dalam 378 KUHP mengenai nama palsu atau martabat palsu. Perlu dipahami bahwa uraian unsur yang terkandung dalam pasal 378 yaitu unsur yang bersifat alternatif. Artinya tidak semua bagian unsur-unsur harus dibuktikan. Apabila salah satu unsur telah terbukti, maka unsur tersebut haruslah dinyatakan terbukti pula. Seperti yang kami uraikan dalam surat tuntutan penuntut umum, sebagaimana yang telah terungkap di dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi, surat petunjuk, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang telah dihadirkan oleh penuntut umum di muka persidangan. Maka terdakwa sudah sepatutnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. 3. Bahwa terhadap dalil-dalil yang lain dari penasihat hukum kami jaksa penuntut umum tidak akan menanggapinya karena bukan termasuk dalam materi pembuktian pokok perkara. 4. Bahwa oleh karena itu terhadap seluruh dalil-dalil dari penasihat hukum terdakwa tidak beralasan dan tidak mempunyai dasar yang kuat sehingga nota pembelaan atau pledoi penasihat hukum menjadi tidak relevan pula dan sudah sepantasnya untuk dikesampingkan. 4. Romawi kesimpulan. Majelis Hakim yang terhormat, saudara penasihat hukum yang terhormat, para pengunjung sidang yang kami hormati, sidang pengadilan yang kami muliakan. Berdasarkan tanggapan yang telah kami uraikan di atas, maka dengan demikian kami jaksa penuntut umum telah berpendapat bahwa apa yang telah kami tuntutkan terhadap diri terdakwa telah sesuai dan telah didukung berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dan telah terbukti secara hukum sebagaimana diuraikan dalam surat tuntutan penuntut umum dan kami tetap pada tuntutan sebelumnya. Untuk itu dengan kerendahan hati kami selaku penuntut umum dalam perkara ini memohon kepada majelis hakim untuk menolak keseluruhan nota pembelaan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa karena tidak mempunyai dasar yang kuat. Demikian tanggapan atas nota pembelaan penasihat hukum terdakwa atau replik ini kami bacakan dan serahkan dalam sidang hari ini Selasa tanggal 13 Juni 2023. Hormat kami penuntut umum ditandatangani.
Ya. Ini yang mulia, saya tetap pada permohonan saya sebelum vonis dijatuhkan kepada saya memohon atau meminta dari JPU agar menghadirkan bukti di mana saya pernah mengiming-imingi sebesar 40% dan 60%, baik secara tertulis maupun percakapan WA. Terima kasih yang mulia. Ya. Jadi ini ya permintaan saudara dan sudah ditanggapi dari penuntut umum. Ya. Kalau permintaan saudara itu kan kemarin kan sudah disampaikan kemarin ya dalam apa nama pembuktian kemarin kalau sudah kita sampaikan maupun kemudian rekan-rekan untuk umum ya. Jadi permintaan saudara ya dapat diterima dan karena asalnya selalu Pak. Baik, jadi kalau sudah tidak ada disampaikan sesuai peraturan rapat bersama itu keputusan nanti kita akan bacakan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2020 jam 2 siang. Jadi ini nomor Ya, dan kemarin sudah pernah kota levelnya sudah kita buat tanggal 20 ya, betul ya kemarin. Baik ya, sebelum saya ada yang bersampaikan. cukup yang mulia.